Gimana caranya gue bisa nulis buku dan merilis buku jadi produktif? Simak di video kali ini. Hai Sobat Pembelajar, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar self-development and productivity. Silahkan cek konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, dan Spotify juga. Kali ini sebenarnya gue pengen cerita-cerita aja di video kali ini, sedikit quick update ya. Jadi buku yang memang udah banyak juga yang beli, buku jadi produktif. Buku pertama gue yang happy banget gue ketika ngerilis ini, dan kali ini gue pengen cerita aja gimana caranya gue bisa menjadi penulis buku dengan menulis buku pertama ini. Artinya udah ada buku yang diterbitkan, udah sah lah ya kita nyebut diri jadi penulis. Sebetulnya gue udah pengen nulis buku dari lama banget, dari sejak zaman kuliah dulu, karena kayaknya keren aja gitu ngelihat penulis, bukan cuma dari income-nya tapi kayak wah ada karya yang diterbitkan. Menurut gue itu amazing ya, punya sebuah karya yang diterbitkan. Dan akhirnya gue berpikir untuk oke, gue pengen menulis buku, gue pengen punya buku sendiri, gue pengen buku gue ini nongkrong di Gramedia, di toko buku, dan orang-orang bisa membaca karya gue, orang-orang bisa membaca tulisan gue. Itu personnya seneng banget man. Lo ada juga nggak ya penulis? Boleh tulis di komen, atau lo yang pengen jadi penulis, yang pengen nulis buku, boleh tulis di komen, nanti kita bisa sharing-sharing. Jadi sebenarnya kali ini gue pengen bahas aja gimana ceritanya buku ini terbit. Jadi buku jadi produktif sendiri adalah satu impian gue, yaitu buku pertama yang rilis, dan target gue memang di awal 2023 gue merilis buku ini. Pada saat itu gue coba buat outline atau draft sederhana, tapi masih mau dengan diri sendiri dulu, artinya ya ngebenahin naskahnya lah. Belum jadi naskah juga sebenarnya, masih ngebenahin draft awal. Dan kalau misalnya udah oke, baru cari-cari penerbit. Tapi somehow, karena gue udah punya konten, udah punya akun yang gede di sosial media, di Instagram, justru penerbit-penerbit itu yang datang terus minta gue nulis buku di penerbit mereka. Penerbit A, penerbit B, penerbit C, penerbit D, dan ada banyak. Sampai akhirnya penerbit gue ini, yaitu penerbit Sahima, yang kita kerja sama bareng untuk nulis buku ini. Akhirnya ketika kita ngobrol, dan waktu itu gue sebenarnya lagi digital nomad, jadi gue lagi pindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Gue nulis sebagian skrip dari buku ini, ada yang di Bandung, ada yang di Jogja, ada yang di Bali, ada yang di Lombok, ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya. Ada gue yang pindah-pindah. Lagi digital nomad 1 tahun penuh, gue naik motor, keliling, backpackeran, solo traveling, sepanjang Jawa, Bali, dan Lombok. Jadi ketika gue pertama kali ketemu dengan Pak Sigit atau direkturnya Sahima, itu gue lagi di Yogyakarta. Kemudian kita sempat ketemu lagi di Semarang. Jadi kita ketemu di kota-kota yang berbeda. Baru yang ketiga, baru kita ketemu di lokasi penerbitnya di Depok. Dan akhirnya bisa nulis buku ini berkat bantuan teman-teman penerbit juga. Teman-teman penerbit dari Sahima benar-benar ngebantu gue di proses penulisan buku ini, dan gue sangat bersyukur. Jadi gue coba untuk nulis tahapan demi tahapan, beberapa chapter, gue janjian sama editor gue, kalau gue nulis sampai full terus nanti lu edit, kayaknya lama deh nunggunya. Mending kita bikin aja deadline setiap minggu, gue selesaikan 1 chapter, lu edit. Gue selesaikan 1 chapter, lu edit. Nanti kita bikin weekly meeting, terus kita diskusi editannya udah sampai mana, apa yang perlu direvisi. Dan alhamdulillah dengan berbagai diskusi-diskusi yang muncul itu, gue excited banget. Kenapa? Karena akhirnya bisa nulis buku. Kita sudah bikin surat perjanjian kerjasama, royaltinya juga gimana, dan habis itu deal, mulai nulis buku, dan prosesnya sangat menyenangkan. Tidak mudah ya. Banyak sekali tantangan, struggle, kadang sibuk, tapi akhirnya bisa selesai juga naskah di akhir tahun 2022. Awal 2023 barulah kita coba layouting, makanya menurut gue ini desainnya keren banget ya. Lalu bagaimana dibuat dengan secara cantik, berbagai covernya juga menurut gue bagus, dan bagaimana isinya dikemas dengan baik, ada banyak fasilitasnya juga. Itu semua adalah hasil diskusi gue dengan penerbit, yang mana mereka kasih banyak sekali masukan, termasuk buat subjudulnya aja kita sampai berdebat panjang ya. Subjudul apa yang digunakan. Kita akhirnya menggunakan judul jadi produktif, ini juga panjang, tapi nggak selama subjudul perdebatannya, bagaimana covernya, karena gue juga seorang desainer ya, jadi gue tahu desain yang bagus itu gimana, gue kasih banyak masukan, bahkan gue head to head sama editornya langsung, sama layouternya langsung, kita ngobrol langsung, dan bahkan layouter pertama itu nggak kuat nge-handle gue, karena susah banget kebutuhannya ya, requirement-nya. Tapi akhirnya sama layouter yang kedua diganti, ya di situ bisa lebih enak, lebih cocok dengan stylenya gue, dan akhirnya rilis buku ini dengan si layouter tersebut. Jadi itu mungkin pengalaman singkat gue, dan yang bikin bener-bener happy adalah ketika di bulan Mei buku ini rilis. April kita pre-order, Mei rilis, dan buku ini
terbit di Gramedia. Wah, itu senang banget sih. Buku ini muncul di toko buku, orang-orang pada nge-storyin, ngefotoin, bang buku udah masuk, lalu diundang di podcast besar juga seperti Kasih Solusi. Wah, itu pesan-pesan yang benar-benar amazing sih. Jadi Produktif ini adalah satu buku yang bikin gue jadi penulis, karena ini buku pertama. Dan sangat-sangat berkesan banget buat gue, sangat-sangat emosional dengan prosesnya, karena gue ngerjainnya 1 tahun full, dan itu tidak di satu kota, pindah-pindah terus, tapi bukan berarti berakhir di sini. Gue akan terus tulis buku selanjutnya. Kenapa? Karena dengan demikian, tulisan gue bisa dikonsumsi, dinikmati banyak orang, gue jadi punya legacy, atau ada sesuatu yang diwariskan, dan itu yang memberikan kebahagiaan sesungguhnya. Kalau apa yang kita lakukan ternyata berdampak buat orang banyak, kalau apa yang kita kerjakan ternyata punya nilai manfaat, bukankah di situ kebahagiaan dan kegembiraan muncul? Itu cerita singkat gue, menulis buku jadi produktif. Semoga ada manfaatnya sharing-sharing ini. Kalau lo belum beli, silahkan bisa beli ke Gramedia, atau bisa juga klik bit.ly/buku jadi produktif, atau klik link di deskripsi, dan silahkan ambil buku ini, segera lo baca. Ada 20 teknik produktivitas yang bisa bikin lo jadi produktif. Itu aja, see you di video lainnya. Salam pembelajar.